Oke, baik adik-adik sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan mengambil langkah kerja terkait dengan job 2. Job 2 itu adalah mengukur jarak terhalang sungai. Kasus yang kita ambil pada job ini adalah kita menganggap bahwa kita ingin mengukur jarak antara A dan B itu yang terhalang oleh sungai. Nah, pada lokasi ini kita bisa lihat di sana. Kita anggap bahwa di depan saya ini adalah lebar sungai yang saya ingin ukur jaraknya dari titik A yang ada di sebelah dan titik B yang ada di seberang sungai. Ya, jadi itu yang akan kita praktekkan pada video pembelajaran kali ini, yaitu job 2. Bagaimana mengukur jarak dari titik yang ada di seberang sungai dengan titik yang ada di seberangnya lagi. Yang ingin kita ketahui berapa sih sebenarnya jaraknya. Karena pada kenyataannya kalau kita ingin mengukur jarak di antara dua titik yang terhalang sungai, itu tidak bisa kita lakukan dengan menggunakan roll meter, jadi terbatas. Jadi pada job ini kita ingin memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya cara mengukur jarak yang dari titik A dan titik B itu yang terhalang oleh sebuah sungai, yang tidak bisa kita ukur dengan menggunakan roll meter. Karena roll meter itu terbatas jaraknya. Oke, untuk langkahnya itu pada saat kita berada di lokasi, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita anggap ini sungai. Maka pertama kita menentukan satu titik yang tetap yang berada di seberang sungai, misalnya pohon, sebagaimana kita lihat sekarang, itu sebagai titik A. Kemudian setelah itu dengan menggunakan salib ukur, maka kita tancapkan salib ukur di titik A, seperti yang kita lihat yang diperagakan oleh salah satu asisten. Nah, ini adalah salib ukur yang digunakan pada titik A. Salib ukur ini kita arahkan pada posisi ini. Paku yang ada di sini di depan dan di belakang itu kita centering sampai dia tegak lurus, membentuk satu garis lurus menuju ke titik A yang ada di sana. Oh sorry, ini tadi adalah titik B. Nah ini kita centering, kita gerakkan ini sampai paku yang ada di salib ukur ini yang di depan dan di belakang itu berhimpit dengan objek yang ada di seberang sungai sebagai titik A, dan salib ukur ini adalah titik B. Jadi yang di titik A itu dia menggerakkan, dan titik A ini tidak bisa bergerak. Kita buat dia tetap. Oke, langkah selanjutnya setelah titik B ini tertancap salib ukur di titik B, maka kita pasang salib ukur di sebelah kanan dari titik salib B, yaitu titik salib C. Nah, yang memegang salib ukur di titik C itu harus melihat aba-aba dari titik B, sehingga dari titik B ke titik C itu membentuk suatu garis lurus dengan cara menghimpitkan paku yang ada depan dan belakang itu harus sama dengan yang ada di titik salib ukur di titik C. Setelah betul-betul lurus, barulah kemudian orang yang ada di salib ukur titik C menancapkan salib ukurnya, dan itu tidak bisa bergerak, tidak bisa digerakkan lagi. Nah, setelah ditancap pada titik C, maka kita menentukan titik D dengan cara memasang yalon di sebelah kanan daripada titik C. Orang yang ada di titik C itu melakukan pembidikan dari salib ukur titik C menuju ke titik B. Dia harus membentuk garis lurus. Dan salib ukur di titik C itu tidak bisa bergerak. Jadi orang yang ada di titik C itu tetap membidik ke titik D. Jika sudah berhimpit antara paku dan yalon, maka yalon D ditancapkan. Oke, selanjutnya setelah yalon D itu tertancap, maka kita memasang yalon E. Yalon E ini kita pasang di antara titik B dan titik C. Yang pertama dilakukan adalah orang yang ada di titik D itu membidik ke arah titik E dengan cara meluruskan posisi yalon D, E dan terhadap objek yang ada di seberang sungai, yaitu titik A.
Dia harus membidik sampai betul-betul mendapatkan satu garis lurus. Setelah oke, ditancap. Nah, tidak sampai di situ. Tetap juga harus dibidik membuat garis lurus dari titik B ke titik C. Dengan cara dibidik dari titik B, orang yang ada di titik B itu mengarahkan untuk membuat garis lurus dari titik B ke titik C. Seperti yang kita lihat pada video ini. Setelah selesai, ditancap. Baik, setelah seluruh titik yang kita sudah pasang itu terpasang, baik itu titik B, E, titik C dan titik D, maka kita melakukan pengukuran. Apa yang kita ukur? Yang kita ukur itu adalah berapa jarak antar titik B ke titik E dan ke titik C, dan titik C terhadap titik B. Kita ukur dengan menggunakan roll meter, ya. Jadi tetap kita melakukan pengukuran. Job ini adalah merupakan job lanjutan. Sebagaimana kita pada job pertama sudah melakukan proses pengukuran jarak, kita sudah mengetahui bagaimana sih sebenarnya cara membaca jarak pada roll meter. Aplikasinya juga ada pada job ini. Kita ukur berapa jarak dari titik B ke titik E, dicatat berapa, kemudian setelah itu diukur berapa jarak dari titik E ke titik C, dan selanjutnya diukur jarak dari titik C ke titik D. Sehingga pada pelaksanaan pengukuran jarak terhalang sungai ini, kita nantinya akan mendapatkan dua buah segitiga, ya, dua buah segitiga, yaitu segitiga E, C dan D, dan segitiga antara E, B dan titik A. Jadi terdapat dua segitiga yang sebangun. Tapi kita melakukan pengukuran dari titik C ke titik D. Nah, itulah salah satu langkah atau cara bagaimana cara kita mengukur jarak dari titik A ke titik B yang terhalang oleh sungai dengan menggunakan alat sederhana. Dan saya harap adik-adik sekalian bisa melihat langkah ini dan mengikuti sesuai dengan langkah-langkah yang ada juga dalam job sheet kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat untuk melaksanakan job ini.